Di tengah duka atas meninggalnya Stevi Agnesia, putra almarhumah Stevi kembali mengungkapkan kalimat yang membuat haru soal sholat yang biasanya mereka lakukan berempat, tapi kini hanya bertiga saja. Momen itu pun diposting oleh suami almarhumah Stevi Agnesia di akun sosial media pribadinya. Sebelumnya, terungkap pula kesedihan sang anak ketika ayahnya hendak terbang lagi, di mana akan meninggalkan mereka dalam waktu yang berminggu-minggu. Dan kesedihan serupa juga terlihat di prosesi pemakaman jenazah almarhumah Stevi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, di mana putra almarhumah yang satu ini menyampaikan salam perpisahan dengan polos kepada ibunda tercintanya. Lantas, seperti apakah momen sang anak yang mengenang momen sholat bersama ibunda tercintanya yang kini hanya bisa dilakukan bertiga saja? Seperti apa pula suasana romantis Anggi Pratama dengan istrinya saat masih hidup ketika menunaikan ibadah umroh perdananya di Tanah Suci Mekah? Seperti apa pula Roy Kiyoshi mengungkap jenis benda asing yang ada di tubuh Stevi Agnesia? Benarkah santet yang dirasakan Stevi sudah pada tingkat parah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka dan kesedihan mendalam atas meninggalnya Stevi Agnesia masih sangat dirasakan oleh suami, anak-anak, dan keluarga almarhumah Stevi. Ya, momen haru pun tercipta ketika sang anak dengan polosnya mengungkapkan bagaimana dirinya kini hanya sholat bertiga tanpa kehadiran sosok sang ibunda tercinta yang selama ini selalu menunaikan sholat bersama. Selain itu, menjawab pertanyaan ayahnya Anggi Pratama, sang anak juga mengungkapkan bahwa kini sang ibu pun sudah berada di surga. Sebelumnya, sang anak pun juga terlihat menangis ketika ayahnya sudah ingin kembali bekerja dalam waktu yang lama. Sekarang sholatnya berapa orang? 3 orang. Kalau dulu? 4 orang. Terus habis sholat doain siapa sekarang? Mami, Maminya di mana? di surga. Lucu, sedih? Enggak. Happy ya? Iya. Bentar. Makasih sayang. Alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria, betul, ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama, pasti. Tapi insya Allah pokoknya ya, para semua tamu akan juga distract ya. Iya, bikin bahagia anak-anak. Betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya, kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit. Sebelumnya, kesedihan pun juga sangat dirasakan oleh netizen ketika melihat sang anak yang menyampaikan pesan perpisahan kepada almarhumah ibunda mereka ketika jenazah Stevi dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Jumat 22 Maret 2024 lalu. Ya, Drusilia Kalia Arifin dan Anggi Pratama, ayah sambungnya, terlihat begitu tegar berdiri di sisi pusara almarhumah. Namun, kedua putra tertua almarhumah tampak menangis terseduh-seduh, sembari ditenangkan oleh kakak mereka. Melihat sang bunda dimakamkan, si bungsu yang belum sepenuhnya memahami arti peristiwa ini dengan nada polos mengucapkan beberapa kalimat yang membuat sedih. Ini rumah baru Mami. Selamat jalan Mami, sampai jumpa. Bye-bye Mami.
bawahnya. Hati-hati, Mami. Rapat. Hati-hati. Ya, rambut, ya, Bang. Nanti kita ketemu lagi. Iya, tekan ke atasnya. Atasnya gitu. Nah. Bapak naik aja satu orang. Bapak Naik aja. Naik satu orang. ini injek dulu Bapak. Bapak pelan-pelan. Bye-bye, Mami. Bye-bye, Nak. Itu bawah. Bye. Itu bawah. Rapat aja, rapat. Bapak bawah aja dulu. Dari Bawahnya bawah. banyak nih. Bawahnya dulu rapat. Kasih Jeje. Ratain. Nah. Itu nempel. Kurang. Nah. Tumpangin di atas. Kata ke Didi. Iya, kita Tumpangin ke atas. Ya Bang naik. Menuju Bapak. Keluarga silakan tabur tanah 3 kali, ambil masing-masing. Ya, silakan keluarga disunahkan tabur tanah 3 kali. Kalau ada bunga silakan ada bunga. Iya, ambil itu aja. Tanah aja lemparin. Terakhir kalinya silakan. 3 kali. Iya. Sama juga Mama Stefi. Kalau udah merasa 3 kali agak mundur jauh, takut kena cangkul, biar petugas yang ngerapiin kalau udah nanti barang depan lagi. Agak mundur jauh ya Pak ya, takut kena cangkul ya. Kalau udah selesai, kalau nggak jauh, takut kena pacul. Kalau takut kena pacul. Agak mundur dikit, takut kena cangkul pasien petugas. Sudah mundur dikit. Video kegiatan Stefi Agnesia saat menunaikan ibadah umroh pertama kali bersama dengan sang suami kembali viral di sosial media. Pada video tersebut terlihat bagaimana suasana romantis tercipta di antara keduanya saat berada di Tanah Suci Mekah. Ya, mengingat kembali momen tersebut membuat Anggi pun menangis hingga teringat akan kenangan 20 hari sebelum Stefi meninggal dunia ketika sang istri masih sempat membelikannya baju koko untuk ia gunakan sholat. 20 hari sebelum kamu pergi, masih sempat-sempatnya kamu kasih kenang-kenangan baju koko untuk aku sholat. Sayang, insya Allah aku akan pakai setiap hari ya. Tulis Anggi Pratama yang disusul dengan 4 emotikon menangis. Ya Allah Tuhan, berat banget. Dan seperti inilah percakapan Stefi dan Anggi melalui pesan singkat saat Stefi membelikan baju koko untuk Anggi. Aku beliin kamu kemeja umroh, tulis Stefi pada pesan WhatsApp untuk Anggi suaminya. Sudah terima kasih. Balas Anggi, iya. Timpal Stefi yang disusul 3 emotikon love. Biar punya kupluk, makasih sayang. Balas Anggi yang disusul 3 emotikon love. Aku benar-benar terharu, Allah begitu baik dalam kehidupan aku. Alhamdulillah, umroh pertama aku sudah selesai. Aku ada cerita ketika aku mau melihat Bukit Marwah dari dekat, tiba-tiba tangan aku ditarik dan aku dikasih kismis sama orang ini. Kismis.
Lalu aku juga dikis sama tante yang satu lagi. Kejadian ini benar-benar nggak disengaja direkam sama suami aku, karena tadi niatnya mau merekam aku melihat Bukit Marwah. Masya Allah. Seneng nggak umrah pertama selesai? Dikasih kismis lagi. Tiba-tiba ada yang ngasih kismis ya? Ada orang yang kita. Selamat sayang, umrah pertamanya selesai. Terharu gak? Nangis deh. Mau nangis gak? Sahabat almarhumah Stefi Agnesia yaitu Inara Rusli juga mengungkap bagaimana sebaiknya kita menanggapi kepergian Stefi. Ya, Inara pun tidak menampik dengan adanya ilmu hitam, namun terkait lahir, mati, jodoh dan rezeki setiap orang sudah menjadi rahasia ilahi. Menurutnya, setiap orang tidak boleh seuzon dengan menuduh ini dan itu sebagai penyebab kematian seseorang, karena hal itu pun dilarang dalam agama. Almarhumah sendiri nggak pernah banyak cerita sih soal rumah tangganya, soal sakit aja dia nggak pernah cerita. Emang dari dulu kayak begitu. Emang anaknya lucu, cuman nggak pernah dia cerita, "Gue lagi sakit ini," nggak pernah. Makanya aku kaget. Nggak gimana sih, aku kan sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang mukmin ya, aku ngerasa umur itu sudah ditentukan sama Allah sih. Caranya meninggal seperti apa, di mana, mau itu sakit karena cancer kah, atau sakit karena apa, atau mungkin di perjalanan, amit-amit nauzubillah min zalik gitu kan, pesawatnya kenapa, atau kita naik kereta atau naik kapal gitu, kenapa itu kan kuasa Allah semuanya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Kita mau bisa jago berenang sekalipun juga, kalau Allah udah kun fayakun waktunya kita berpulang ya berpulang gitu nyebur ke laut ya tenggelam gitu. Dari sejak zaman nabi-nabi dahulu emang sudah ada, dari zaman Nabi Sulaiman juga apalagi ya, itu udah ada ilmu hitam gitu, sihir ya. Tapi ya kita balik lagi sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa nyawa atau ajal, umur itu semua di tangan Allah. Nyawa, ajal, umur, jodoh, apalagi itu rezeki, itu semua di tangan Allah, rahasia Allah. Jadi kalau ada orang nanya kapan nikah, sama juga kayak nanya kapan mati gitu. Jadi aku nggak berani untuk berasumsi lebih, karena kita sebagai muslim juga dilarang untuk suuzon, dilarang untuk berburuk sangka, dan kita sudah pasti diwajibkan untuk tabayun, untuk memastikan lagi, cross check ulang kepastian dari ya hal-hal yang kita yakini. Sahabat almarhumah Stefi lainnya seperti Marisha Ica juga meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik bagi almarhumah yang telah pergi untuk selamanya. Terkait kabar panas soal adanya santet, Marisha Ica pun percaya bahwa hal tersebut ada. Tapi apakah santet yang menyebabkan almarhumah Stefi tutup usia? Marisha Ica pun tidak mau berkomentar. Selain itu, ia pun mengaku bahwa dari keluarga almarhumah telah menyampaikan beberapa hal kepada dirinya terkait kabar panas tersebut. Namun, Marisha Ica pun juga tidak mau mengungkapkannya. Bilang percaya nggak percaya itu ada, tapi kita tidak bisa menuduh si orangnya, karena kan kita yang tahu hanya Allah, Allahu a'lam. Jadi nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang enggak juga. Pokoknya doain yang terbaik buat Stefi. Semoga saat ini Stefi butuhnya doa gitu. Tidak bisa nggak bisa menyembuhkan, tidak perlu pembuktian kembali gitu. Dari orang-orang yang bisa melihat seperti itu katanya iya gitu, tapi aku tahu aja. Karena saat ini sih aku tidak melihat itu. Stefi juga sudah dipanggil sama Allah, jadi ya butuh doanya dulu sih.
Sebenarnya dari keluarga Steffi juga ada menyampaikan ke aku sesuatu, kayak menyampaikan ini gitu. Tapi aku memilih ini. Biasanya setiap orang punya masalah pasti orang punya masalah pasti menyampaikan gitu, tolong dong sampaikan ini gitu. Untuk sampaikan ya. Ini aku memilih. Siapa yang mau lawan? Steffi juga udah nggak ada gitu, jadi takutnya kan malah jadi bagus juga buat dia di sana. Menepi dari kesedihan anak bungsu almarhumah Steffi Agnesia yang masih polos. Lantas seperti apa adik ipar almarhumah Steffi mengungkap detik-detik terakhir ketika Steffi meninggal dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Kepergian artis Steffi Agnesia selamanya tidak hanya meninggalkan kenangan yang baik di mata para sahabat dan keluarga, tapi juga menunjukkan raut wajah di luar dugaan. Ya, Amanda, adik ipar almarhumah pun juga mengungkap bahwa ekspresi wajah Steffi tampak tersenyum sesaat setelah menghembuskan nafas terakhir. Senyumnya yang indah dan menawan membuat sang suami Anggi Pratama terkejut sekaligus terhibur. Hal itu pun memperlihatkan bahwa almarhumah Steffi ingin menghibur orang-orang tercintanya dengan senyuman dan seolah memberikan pesan bahwa jiwanya telah menikmati kebahagiaan. Terakhir sebelum meninggal bangun, Steffi-nya bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Steffi ada, Popo, kakak-kakaknya Steffi ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Steffi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja kayak Steffi kalau memang Steffi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila, JJ dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum gitu, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget. Tetap sedih tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu, kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga kaget, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Amanda pun juga mengungkapkan bahwa almarhumah Steffi Agnesia sebelum meninggal dunia memberikan pesan terakhir kepada asisten pribadinya bahwa ia ingin ketika wafat dipakaikan hijab. Karena itulah ketika dimandikan, pesan itu pun disampaikan kepada yang memakaikan pakaian atas jenazah Steffi Agnesia. Pesan terakhir tersebut seolah menandakan jika Steffi sudah memiliki firasat bahwa tidak lama lagi ia pun akan pergi untuk selamanya. Pesan terakhir almarhumah pun seakan menunjukkan bahwa ia ingin menghayati imannya sebagai muslimah hingga ia kembali kepada Sang Pencipta, apalagi momen kepulangannya pun bertepatan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan husnul khotimah, minta doa. Dihijabin kan? Iya. Emang maksudnya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang mandiin minta tolong dihijabin ya, karena itu permintaan beliau. Pengennya sebelum pokoknya
memang mungkin Steffi ada, mungkin karena dia drop, jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya, gini, jadi disampaikan juga gitu ya. Heboh, adik ipar almarhumah Steffi mengungkap raut wajah almarhumah Steffi Agnesia yang tersenyum saat meninggal dunia. Lantas, benarkah benda asing yang terdapat pada foto ronsen tubuh Steffi Agnesia adalah paku sepanjang 10 cm? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Pemirsa Intens Investigasi, analisa mengejutkan datang dari Roy Kiyoshi tentang foto ronsen almarhumah Steffi. Menurut Roy, benda asing yang ada di tubuh almarhumah Steffi tersebut merupakan sebatang besi berupa paku. Akan tetapi, Roy pun tidak mau bicara apakah Steffi meninggal karena akibat santet atau faktor lainnya. Ia pun hanya mengungkapkan bahwa dampak dari santet yang dirasakan oleh Steffi Agnesia sudah pada tingkat parah dan diduga sudah berlangsung selama 3 tahun. Roy pun menjelaskan bahwa santet ada tingkatan dampaknya terhadap korban dan proses kerjanya pun juga berbeda-beda. Bisa dalam hitungan bulan, tahun, bahkan sampai 5 tahun. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Udah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter tapi nggak ada sakit apa-apa guys, sampai aku tuh ketakutan meninggal. Ini memang kelihatan seperti paku sih, gitu. Memang seperti paku sih kalau aku bilang. Dan ini kayak benda tak lazim gitu sih, benda aneh dan benda asing. Menurut saya nggak bisa bilang ya meninggal karena santet, enggak sih. Tapi kalau ditanya santet bisa parah, ya bisa juga. Kalau santet biasanya macam-macam, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 5 tahun, bisa setahun, itu beda-beda sebenarnya proses kerjanya. Jadi itu ada level-levelnya nggak sih? Pasti ada, santet Seperti itu apa yang ditahu? ada yang keluar darah, ada yang keluar nanah, ada yang cuma menjadi serviks, kayak gitu sih, ada macam-macam sebenarnya. Yang paling gampang untuk mendeteksi sebenarnya ronsen sih. Karena ketika ronsen, aku pernah menangani kasus seperti itu, memang ada ya. Di toraksnya itu ada kayak jarum-jarum itu memang ada. Terus orang yang pasang susuk di panoramik gigi nih, di ronsen gigi, dia kayak ada jarum-jarum kecil gitu. Jadi itu bukti adanya ilmu pelet, pengasihan, guna-guna itu emang ada sih. Memang ada kejadian-kejadian aneh, kondisi jenazahnya keluar cairan atau apa, itu pasti ada sih. Saya percaya santet, pengasihan, guna-guna itu emang ada.
Karena beberapa tradisi kepercayaan kan masih ada hal kayak gitu. Jadi ya menurut saya nggak berani bilang apakah beliau itu meninggal karena santet apa enggak, saya nggak ngomong. Tapi saya cuma memberikan statement, saya percaya hal itu emang ada. Gaib gitu yang memang ada sih. Kalau santet itu gunanya untuk jatuhin orang sampai meninggal, sampai keluar darah dan segala macam. Tapi kalau masih guna-guna, itu kayak masih dalam frekuensi energi vibrasi sih. Beda dengan pengasihan pelet, seperti itu beda lagi. Kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang kurang beres, kita sembahyang aja, kita doa main di atas. Kalau ada kalau ada garam-garam Himalaya, kayak garam-garam kristal, kita ditaburin aja di depan rumah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.